Kalau kamu seorang high achiever yang selalu ingin bergerak cepat, hati-hati. Bisa jadi justru kebiasaan itu juga membuat kamu terus mengulang kesalahan yang sama dalam berinvestasi. Sehingga kekayaanmu sulit bertumbuh. Semakin ingin cepat melihat hasil, itu semakin sering kita mengambil keputusan yang terlihat benar hari ini, tapi justru mahal harganya beberapa tahun ke depan. Dan yang membuat saya sadar, bukan buku investasi atau investor terkenal, tetapi cara bermain Erling Haaland. Nah, di video ini saya akan tunjukkan kenapa investor terbaik itu bukan mereka yang selalu mengejar setiap peluang, tapi mereka yang tahu kapan harus menunggu dan kapan harus bergerak. Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Ada satu kebiasaan yang dulu saya banggakan. Semakin cepat saya ambil keputusan, saya merasa semakin produktif. Rasanya nih ya, kalau ada peluang investasi yang nggak diambil atau saya lewatkan gitu, itu malah kayak muncul perasaan nggak enak, takut ketinggalan, takut menyesal. Mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama. Sampai beberapa waktu lalu, itu saya lihat video tentang Erling Haaland gitu. Saya bukan penggemar sepak bola anyway. Tapi ada satu hal dari cara bermainnya yang benar-benar membuat saya tuh berpikir ulang tentang investasi. Dan setelah saya renungkan, saya sadar, mungkin selama ini masalahnya bukan karena saya kurang pintar untuk memilih produk investasi. Bisa jadi nih ya, saya terlalu sering merasa harus mengambil tindakan. Nah, di video ini nih, kita akan membahas kenapa banyak investor justru terjebak short term gain, long term pain. Dan bagaimana belajar dari cara berpikir seorang Haaland. Dan kenapa melewatkan sebuah peluang itu belum tentu merupakan sebuah kesalahan. Nah, kita mulai dulu dari jebakan pertama yang sering tidak kita sadari, yaitu short term gain, long term pain. Saya punya pengalaman mahal banget. Wah, mahal banget nih. Dulu saya bangga nih kalau bisa ambil keputusan dengan cepat. Ada peluang investasi, saya pelajari. Ada ide bisnis baru, saya pikir, kenapa nggak dicoba? Rasanya kalau tidak bergerak, saya tuh malah merasa sedang kehilangan kesempatan. Dan anehnya, setiap keputusan itu terasa benar saat diambil. Nggak ada yang kelihatan salah. Bahkan beberapa di antaranya memang menghasilkan keuntungan. Terkadang itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah loh. Saya kasih contoh yang pernah saya alami. Waktu itu, saya tuh sedang meriset sebuah saham. Menurut perhitungan saya, ini saham diskonnya sudah 50% lah, hampir 50% atau bahkan lebih dari harga intrinsiknya. Saya sangat yakin dengan analisisnya. Di saat yang sama, muncul lagi nih rekomendasi saham lain. Potensi kenaikannya sekitar 30%. Logika sederhananya gini, kalau saya benar-benar yakin dengan riset saya sendiri, seharusnya saya fokus dong, all in, menambah posisi di saham saya dong. Tapi yang saya lakukan, justru kita bagi nih dananya kedua saham itu. Di kepala saya waktu itu muncul kalimat yang ya terdengar masuk akal nih. Sayang nih kalau peluang ini juga dilewatin. Hasilnya apa? Ya dua-duanya untung, puji Tuhan, dua-duanya untung. Tapi keuntungan saya justru jauh dari maksimal. Bukan karena analisisnya salah, tapi karena saya terlalu sulit untuk berkata tidak. Tapi setelah saya melihat ke belakang beberapa tahun kemudian, saya baru sadar nih, nggak semua peluang itu pantas untuk kita perjuangkan. Ada investasi yang seharusnya saya lewatkan. Ada bisnis atau proyek yang seharusnya saya tolak. Ada kerjasama yang seharusnya nggak perlu. Karena terlihat menguntungkan di tahun pertama, tapi justru menguras waktu, energi, dan fokus saya bertahun-tahun berikutnya. Nah, disitulah saya menemukan satu pola. Short term gain, long term pain. Kamu nggak salah dengar kok. Sekali lagi ya, short term gain, long term pain. Hari ini kita merasa menang, besoknya kita baru bayar harganya. Saya melihat pola ini bukan hanya dari diri saya, tapi juga pada banyak calon klien dan klien yang saya temui. Ada investor yang ngejar setiap saham yang sedang naik. Ada pemilik bisnis yang mengejar setiap peluang yang ada datang. Kelihatannya produktif, kelihatannya berkembang. Padahal seringkali yang bertambah itu bukan kekayaannya, tapi apa? Kompleksitas hidupnya. Bisnisnya bertambah, portfolionya bertambah, kesibukannya juga bertambah. Tapi ada nggak yang berkurang? Fokusnya justru berkurang. Kita tuh nggak kekurangan peluang. Kita bisa kaya justru karena tahu peluang mana yang harusnya kita tolak. Kalau kamu pernah berada di posisi itu, klik tombol like-nya dulu.
Saya ingin tahu berapa banyak teman-teman dari subscriber finansialku yang high achiever, yang tanpa sadar kita pernah terjebak dalam pola ini. Nah, kalau masalahnya itu bukan kurang peluang, lalu bagaimana cara kita memilih peluang yang benar? Nah, disinilah saya mulai belajar dari cara berpikir seorang striker bernama Erling Haaland. Tadi yang saya jelaskan, saya itu bukan penggemar sepak bola. Tapi beberapa waktu lalu, media sosial, ya dari YouTube saya gitu, penuh dengan video Erling Haaland. Mau short, yang mau panjang isinya Erling Haaland semua. Awalnya saya pikir, Ya udahlah ya, striker hebat gitu. Wajar kalau sering cetak gol. tapi ada satu hal yang justru membuat saya berhenti scrolling waktu itu. Ternyata Haaland itu ternyata tidak terus berlari sepanjang pertandingan. Bahkan kalau kamu perhatikan, ada banyak momen di mana Haaland itu hanya berjalan aja, mengamati, cari ruang, malah menunggu. Tapi lalu ketika momennya datang, dia bergerak sangat cepat. Nah, di situ saya kayak ketampar gitu. Selama ini saya berpikir orang sukses itu adalah orang yang selalu sibuk, selalu bergerak, selalu ngambil peluang. Padahal belum tentu. Saya jadi tersadarkan, mungkin masalahnya saya bukan kurang disiplin. Masalahnya saya terlalu sulit untuk diem. Dan ternyata dalam psikologi, perilaku ini memang ada namanya nih. Namanya action bias. Yaitu kecenderungan kita merasa harus melakukan sesuatu. Padahal dalam kondisi tertentu, keputusan terbaik justru tidak melakukan apa-apa. Kedengarannya sederhana ya. Tapi coba lihat di dunia investasi. Harga saham naik sedikit, kita ingin beli. Harga saham turun sedikit, kita ingin jual. Ada berita baru, ingin langsung bereaksi. Padahal apa? Setiap transaksi, setiap keputusan, itu kan belum tentu membuat portofolio kita menjadi lebih baik kan? Warren Buffett pun juga pernah mengatakan loh, bahwa pasar saham adalah mekanisme untuk memindahkan uang dari orang yang nggak sabar kepada orang yang sabar. Dan menurut saya, Haaland itu bermain dengan prinsip yang mirip. Dia itu tidak mengejar semua bola, dia mengejar bola yang tepat. Nah, kesalahan investor pemula itu bukan karena terlalu sedikit ambil peluang, tapi karena terlalu sulit membiarkan sebuah peluang itu lewat begitu saja. Oke. Sekarang aku jadi penasaran. Lah, kalau menurut kamu nih, mana yang lebih sulit? Ambil keputusan atau menahan diri untuk tidak ambil keputusan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Karena menurut saya, jawabannya dari pertanyaan itu bisa mengubah cara kita berinvestasi. Masalah berikutnya adalah ini nih. Kenapa kita merasa bersalah ketika kita melewatkan sebuah peluang? Padahal belum tentu peluang itu memang cocok untuk kita. Itu yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Setelah saya renungkan, ternyata masalahnya bukan karena seseorang itu terlalu banyak peluang. Masalahnya juga bukan karena seseorang itu terlalu ambisius. Masalahnya karena seseorang itu tidak punya kompas yang cukup jelas nih setiap kali sebuah peluang itu datang. Misal, kamu punya mimpi, kamu punya target, tapi semuanya masih ada di kepala. Dan kalau tujuan itu hanya ada di kepala kamu, setiap peluang baru itu akan selalu terlihat menarik. Hari ini ada yang saham katanya akan naik. Besok ada bisnis yang katanya menjanjikan. Minggu depan ada investasi baru yang katanya jangan sampai ketinggalan. Akhirnya apa? Kita terus mengubah arah terus. Jadi bukan karena peluangnya jelek, tapi karena bisa jadi kita tidak punya rencana yang cukup jelas untuk mengatakan ini bukan buat saya, kayaknya nggak cocok buat saya. Oleh karena itu, saya sarankan coba mulai ubah cara ambil keputusan. Ya, setiap ada peluang investasi, tidak lagi bertanya apakah ini menguntungkan, tapi coba tanya apakah ini membawa Anda lebih dekat ke tujuan yang sudah Anda tulis. Dua pertanyaan itu kelihatannya mirip ya, padahal hasilnya bisa sangat berbeda loh. Karena investor yang berhasil itu bukan orang yang ambil peluang paling banyak. Investor yang berhasil adalah orang yang paling konsisten menjalankan rencananya. Semakin jelas tujuan kamu, semakin mudah kamu berkata, tidak. Dan menurut saya, itulah pelajaran terbesar yang bisa didapat dari Haaland. Dia tidak mengejar setiap bola, dia mengejar bola yang memang menjadi bagiannya. Investor juga begitu. Tidak semua saham harus dibeli, tidak semua bisnis harus dijalankan, tidak semua peluang harus diambil.
yang penting bukan berapa banyak peluang yang kamu ambil. Yang penting adalah apakah peluang itu membawamu semakin dekat ke kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Fokus pada long term gain, bukan long term pain. Oke? Kalau kamu masih bingung menentukan strategi investasi jangka panjang atau ingin memastikan apakah rencana keuangan kamu sudah sesuai dengan tujuan hidupmu, kamu boleh ngobrol-ngobrol dulu dengan tim admin Finansialku melalui WhatsApp atau link yang ada di deskripsi video ini. Kamu nggak perlu langsung memutuskan menggunakan layanan kami. Silakan tanya-tanya dulu, oke? Diskusikan dulu kondisimu. Lalu lihat apakah memang layanan ini memang cocok nggak dengan kebutuhan kamu. Karena pada akhirnya, sekali lagi, tujuan investasi itu bukan beli saham sebanyak-banyaknya. Tujuan investasi adalah membangun kehidupan yang kamu inginkan. Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist saham. Wujudkan masa